Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai input dan output dengan mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi dengan Bapak dosen Pak Edward Sumono. Nah, di sini saya akan melanjutkan langsung. Apa itu input? Input adalah data atau instruksi apapun yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, apapun yang dimasukkan ke dalam komputer itu dinamakan dengan input. Jenis-jenis input, yaitu ada keyboard. Keyboard itu adalah contoh perangkat input yang berisi tombol-tombol yang biasa ditekan untuk dimasukkan data ke dalam komputer. Nah, jadi biasanya itu setiap komputer tuh selalu ada keyboardnya gitu. Oke, jenis-jenis keyboard itu ada 4 atau 5. Yang pertama itu ada standard keyboard. Di sini biasa kita digunakan keyboard ala komputer biasa ya. Yang kedua ada compact keyboard. Yang ketiga ada on-screen keyboard. Yang keempat ada ergonomy keyboard. Dan yang terakhir ada gaming keyboard. Nah, gaming keyboard ini biasa digunakan waktu komputer-komputer khususnya gaming. Tuh. Lanjut, ada mouse. Nah, mouse ini adalah perangkat input komputer yang digunakan untuk menggerakkan dan memberikan perintah layar. Ada dua jenis mouse. Yang pertama itu ada mouse touchpad. Itu bawaan dari laptopnya sendiri ya guys. Biasa tuh ada di bawah keyboard. Dan yang kedua itu ada mouse trackball. Nah, ini biasanya ada main kabel dan ada yang bermain Bluetooth. Dan di sini saya akan melanjutkan touchscreen. Layar yang dapat menerima input melalui sentuhan jari. Contohnya smartphone, tablet, dan all-in-one. Nah, biasanya di sini tuh seperti handphone. Nah, di sini saya sudah ada handphonenya. Di sini kita bisa menggerakkan setiap handphone kita. Di sini bisa dinamakan dengan touchscreen. Oke. Selanjutnya ada pen input. Pen input adalah memasukkan data komputer menggunakan pena digital, yaitu ada stylus, ada digital pen, dan ada grippage table. Oke. Selanjutnya ada motion input. Motion input ini adalah metode memasukkan perintah atau data ke dalam sistem komputer melalui gerakan fisik. Misalnya menggerakkan tangan untuk menggeser menu tanpa menyentuh layar. Nah, biasanya ini guys, ada fitur-fitur yang bisa menggerakkan layar komputer kita tuh dengan tangan gitu. Oke, terakhir atau ini ada voice dan audio input. Nah, voice ini adalah mentransfer suara ke dalam perangkat elektronik lewat mikrofon. Sedangkan audio adalah input suara ke dalam komputer melalui ucapan atau efek suara. Lalu ini ada video input atau webcam dan DV kamera. Terlihat webcam ini seperti yang di samping kiri dan DV kamera ini ada di samping kanan. Scanner dan reading device. Nah, di sini tuh ada 4 ya. Yang pertama itu ada optical scanner, yang kedua ada optical readers atau OCR dan OMR, yang ketiga ada barcode atau Q, QRIS code reader. Yang keempat ada RFID readers, dan yang kelima itu ada MAC Tribe dan MICR. Nah, biasanya kalau misalnya yang nomor 4 ini RFID readers, nah ini biasa ditempelkan di setiap pintu yang memiliki pintu elektronik gitu. Jadi kita ada kartu nih seperti ditempelkan gitu. Lanjut, apa itu output? Nah, di sini kita sudah memasukin output. Output itu adalah data yang diberikan ke komputer setelah memproses input. Apa sih jenis-jenis output? Nah, di sini tuh ada jenis-jenisnya, display, printer, atau other output device. Ini display ini kayak monitor tuh komputer, oke? Printer ini yang mengeluarkan tiap kata-kata yang sudah kita ketik di dalam komputer. Dan other output device ini dia mengeluarkan suara, gitu. Nah,
Terakhir di sini ada kesimpulan, dengan adanya input dan output adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer. Perangkat input seperti keyboard, mouse, layar sentuh, stylus, mikrofon, kamera, dan scanner digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Sementara itu, perangkat output seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer dalam bentuk gambar, tulisan, suara, atau cetakan. Semua perangkat ini membuat komputer lebih mudah digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari belajar, bekerja, bermain game, hingga membantu penggunaan yang memiliki keterbatasan fisik melalui teknologi khusus. Oke, di sini saya sudah menjelaskan tentang input dan output. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.